Nah, infeksi postpartum yaitu infeksi yang terjadi setelah melahirkan. Jadi yang bisa mengalami itu adalah orang-orang yang melahirkan. Ya, jadi setelah melahirkan itu ada resiko untuk terjadinya infeksi. Tidak terkecuali yang mau melahirkan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lainnya, itu tetap ada resiko. Nah, penyebabnya itu adalah infeksi dari bakteri ya. Bakteri itu banyak. Salah satu contohnya adalah yang paling sering Streptococcus ya. Jadi grup B Streptococcus ini yang biasanya ada di daerah vagina itu juga bisa tumbuh lebih banyak tuh kalau misalnya moms tidak menjaga kebersihan area vagina dengan baik. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan infeksi pasca persalinan. Nah, pengen tahu seperti apa, tanda-tandanya apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, dan gimana cara mengatasinya? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe tuh gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, infeksi postpartum yaitu infeksi yang terjadi setelah melahirkan. Jadi yang bisa mengalami itu adalah orang-orang yang melahirkan. Ya, jadi setelah melahirkan itu ada resiko untuk terjadinya infeksi. Tidak terkecuali yang mau melahirkan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lainnya, itu tetap ada resiko. Tetapi intinya adalah infeksi itu bisa terjadi apabila penanganan atau prosedurnya itu tidak steril. Atau misalnya nanti penanganan lukanya atau perawatan lukanya itu tidak bersih atau tidak baik. Nah, itu bisa meningkatkan atau menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Nah, untuk moms yang melahirkan secara normal maupun secara sesar, itu tetap ya masih ada resiko untuk terjadinya infeksi pasca melahirkan atau infeksi postpartum. Jadi bukan berarti yang lahiran sesar itu lebih gampang terjadi infeksi dibandingkan lahiran normal. Tetap lahiran normal pun tetap masih ada risiko untuk infeksi. Memang melahirkan secara sesar perlu juga diperhatikan sterilitasnya karena kita membuka area perut. Bukan berarti lahiran normal itu kita tidak memperhatikan sterilitas. Tetap penggunaan alat-alat dan segala macam obat-obat itu juga harus diperhatikan. Nah, penyebabnya itu adalah infeksi dari bakteri ya. Bakteri itu banyak. Salah satu contohnya adalah yang paling sering Streptococcus ya. Jadi grup B Streptococcus ini yang biasanya ada di daerah vagina itu juga bisa tumbuh lebih banyak tuh kalau misalnya moms tidak menjaga kebersihan area vagina dengan baik. Nah, jadi apabila misalnya moms mengalami beberapa faktor resiko, misalnya yang pertama ketuban pecah dini, atau misalnya jarak antara mulai dari kontraksi sampai melahirkannya itu yang lama. Jadi proses persalinannya itu membutuhkan waktu yang lama. Itu juga bisa menjadi faktor resiko, jadi lebih gampang infeksi. Atau misalnya moms menjalani proses operasi sesar tetapi alat-alatnya yang kurang steril, atau misalnya terkontaminasi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko. Contoh lain, misalnya moms luka operasinya nih, pada saat sampai rumah, moms jaganya tuh kurang bersih. Misalnya udah basah, atau misalnya keringetan, atau misalnya kemasukan air nih, plesternya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Nah, yang buat melahirkan secara pervaginam pun sama. Kalau misalnya daerah vaginanya itu misalnya ada luka nih, luka episiotomi yang kita sebut. Jadi moms digunting atau misalnya terjadi robekan lalu dijahit. Tetapi moms di rumah tuh nggak menjaga kebersihan. Jadi misalnya buang air besarnya, cara membersihkannya salah dari belakang ke depan. Nah, itu juga bisa jadi faktor resiko untuk terjadi infeksi. Atau misalnya ada keputihan, jadi pakaian dalamnya meskipun sudah lembab, masih terus dipakai, terus masih keringetan, aktivitasnya tinggi, lupa diganti. Nah, itu yang bisa menyebabkan resiko infeksi. Nah, tanda atau gejala yang sering muncul yaitu yang pertama adanya lendir atau keputihan yang berbau. Keputihan itu normal ya, terjadi pada saat moms setelah nifas. Tapi ini ada lendir yang berbau terus jadi warna kuning. Lalu ada juga nyeri perut bagian bawah. Jadi kalau misalnya ditekan itu juga jadi sakit dan juga ada demam. Nah, itu juga bisa menyebabkan atau menjadi salah satu tanda atau gejala bahwa moms adanya infeksi nih di daerah rahimnya atau di daerah luka operasi yang menjalani sesar. Nah, tetapi infeksi itu banyak. Jadi bukan hanya infeksi di rahimnya, juga bisa terjadi di infeksi misalnya di
payudara. Jadi ini juga lumayan sering terjadi pada saat moms yang masih breastfeeding atau masih ASI. Jadi itu bisa tuh jadi payudaranya terkena infeksi. Biasanya memang ada luka di daerah payudaranya. Misalnya ada lecet. Jadi perlekatannya kurang baik. Jadi si baby pada saat ASI atau breastfeeding itu perlekatan tidak tepat. Nah, itu yang biasa menyebabkan area payudaranya itu menjadi lecet. Nah, lama-kelamaan yang luka lecet itu terkena adanya bakteri. Nah, itu bisa menimbulkan tuh adanya peradangan dan juga bisa sampai bernanah. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, yang harus kita cegah. Nah, komplikasi infeksi itu sebetulnya banyak atau bisa juga terjadi sampai jangka panjang. Contohnya misalnya infeksi di rahim yang kita sebut dengan endometritis. Jadi itu dinding rahim bagian dalamnya itu mengalami infeksi. Nah, itu komplikasinya bisa jangka panjang, bisa menyebabkan rahimnya itu lengket. Nah, kalau rahimnya lengket atau saluran tubanya rusak, nah itu yang bisa menyebabkan moms sulit hamil di kemudian hari. Atau misalnya komplikasi di luka sesar. Jadi luka sesarnya bernanah, terus keluar nanah terus yang berwarna putih, jadi ada kekuningan, bahkan bisa jadi hijau, sampai berbau tidak sedap. Nah, itu bisa komplikasinya itu nanti lukanya kita buka lagi tuh, kita rawat lukanya lagi, jadi lukanya terbuka. Atau buat moms yang melahirkan secara normal pun, misalnya ada komplikasi, lukanya pun itu bisa kebuka tuh kalau terjadi robekan di jalan lahir. Jadi sebaiknya moms yang setelah mengalami operasi sesar atau melahirkan secara pervaginam pun, itu harus tetap dijaga kebersihannya ya moms. Cara mengatasinya yang pertama adalah jaga kebersihan. Yang kedua, jadi moms juga harus nih memilih tempat bersalin yang memang sterilitasnya terjaga dengan baik. Jadi jangan sampai moms melahirkan dengan alat-alat atau misalnya alatnya tidak steril. Nah, itu yang menyebabkan moms lebih mudah untuk terjadi infeksi. Cara pencegahan lain, umumnya kita akan memberikan obat antibiotik untuk pencegahan sebelum moms menjalani operasi sesar. Dan juga setelah lahirkan pun akan tetap diberikan tuh obat-obat pendukung untuk moms bawa pulang supaya tetap menjaga agar moms tidak mudah terkena infeksi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.